Lantai eksekutif selalu terasa dingin. Bukan hanya karena pendingin ruangan, tetapi karena udara di sini dipenuhi ambisi, gelar, dan topeng profesional. Di tempat seperti inilah Dion hidup. Dion, direktur operasional, pria yang membangun dinding dari ketegasan dan bersembunyi di balik kemeja putihnya, yang selalu rapi dan selalu tampak seperti perisai baja. Setiap pagi, ritualnya sama. Kopi hitam, tanpa gula, dingin, seperti keputusannya. Tapi 6 bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Sebuah anomali kecil, bernama Elena. Kepala staf ahli. Wanita yang datang bukan hanya membawa laporan, tapi juga sebuah gangguan yang lembut, yang perlahan menggoyahkan keseimbangan Dion. Pagi ini, jam 8 tepat, Elena berdiri di ambang pintu kaca, memegang berkas di tangannya. Dion bisa merasakannya. Bahkan sebelum melihatnya, aroma melati kering, bercampur bau kertas baru, dan sedikit aroma yang menenangkan dan sekaligus membahayakan. Ia berdiri di sana, dibalut blazer yang pas di tubuhnya, dan rok pensil yang sempurna. Bagi Dion, pakaian itu bukan penutup, melainkan pembungkus, sebuah rahasia yang tak boleh disentuh. Selamat pagi, Pak Dion. Ini ringkasan rapat pagi ini. Suara Elena tenang, terlalu tenang, seolah ia tahu sesuatu yang tak boleh dikatakan. Dion mengambil berkas itu. Tangan mereka tak seharusnya bersentuhan. Tapi pagi ini, ujung jari Elena menyentuh pangkal jempolnya. Sekilas saja, hanya sepersekian detik, namun cukup untuk mengirimkan arus kecil yang tak bisa dijelaskan. Dalam keheningan itu, hanya ada satu kesadaran, bahwa di balik jabatan dan etika, mereka hanyalah 2 manusia yang mencoba melawan sesuatu yang tak bisa dimenangkan. Elena mundur 1 langkah, menjaga jarak, wajahnya tetap datar. Namun matanya berbicara. Ada rasa ingin tahu, ada godaan, dan ada izin yang sunyi. Ia berbalik, langkahnya pelan, dengan bunyi klik hak tinggi yang berirama. Dion tetap diam, hanya memegang cangkir kopinya. Kopi yang dingin itu kini terasa panas. Ritualnya telah dilanggar. Dan entah bagaimana ia tahu, perang dingin ini sudah dimenangi oleh Elena. Sejak saat itu, Dion tak lagi bisa fokus. Tatapan Elena, tatapan yang terlalu tahu, seolah terukir di retinanya. Lebih parah lagi, sensasi itu masih menghantui. Sentuhan singkat di pangkal jempol, yang kini terasa seperti hantu, menetap di punggung tangannya. Ia berulang kali membolak-balik tangan kirinya di bawah meja, menyentuh bagian yang pernah disentuh Elena. Hangat, terlalu hangat, untuk sekadar sentuhan seorang bawahan. Dan di sanalah keyakinan profesionalnya mulai retak. Dion membayangkan bagaimana jika waktu tak berhenti saat itu. Bagaimana jika ia tak menarik tangannya, jika sentuhan itu menjalar, melewati pergelangan, kelengan, hingga ke dadanya. Mungkin ia akan melupakan kontrak, etika, dan semua garis batas. Mungkin ia hanya akan memeluk wanita itu di depan tumpukan berkas yang jadi saksi. Siang harinya, takdir, si dalang yang kejam, kembali mempertemukan mereka. Dion berdiri di depan mesin kopi, berpura-pura sibuk membaca pesan di ponsel. Elena datang, berdiri di sampingnya. Jarak mereka hanya sejengkal. Dion bisa merasakan panas dari tubuh Elena. Aroma melati kering itu kini lebih memabukkan. Di balik jas kantornya, ia merasakan denyutan halus di sekujur tubuhnya. Elena mulai menyiapkan tehnya. Gerakannya lambat. Anggun, tubuhnya sedikit membungkuk saat mengambil gula di rak bawah. Lehernya, punggung, lehernya terlihat rentan. Sebuah godaan visual yang membuat Dion hampir melupakan alasannya berada di sana. "Tuan Dion," bisik Elena tanpa menoleh.
Suaranya rendah, nyaris seperti desahan udara. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Anda tampak terganggu. Dion menelan ludah. Tidak, Elena. Hanya lelah. Proyek ini memakan banyak energi. Ia sengaja menyebut nama itu. Elena membiarkan suaranya sendiri menyentuh nama itu dengan keintiman yang ia tahu terlarang. Elena menoleh perlahan. Senyum kecil muncul di bibirnya, hampir tak terlihat. Namun bagi Dion, senyum itu adalah janji akan kehancuran. Ia tahu, Elena tidak bodoh. Elena tahu apa yang mengganggunya. Dan yang lebih berbahaya, Elena menikmatinya. Dion meneguk kopinya. Sekali teguk, kopi dingin itu tak lagi membantu. Api di dadanya tak padam. Ia tahu, ia harus menjauh. Namun setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya lebih dalam ke jaring laba-laba yang telah Elena bentangkan. Kerinduan itu kini memiliki nama. Kebutuhan. Sejak sentuhan di ruang kopi itu, Dion merasa dehidrasi emosional. Ia membutuhkan Elena untuk menstabilkannya, atau justru untuk menghancurkannya. Sore itu, Dion menyusun sebuah jebakan. Bukan jebakan yang disengaja secara jahat, tetapi kesempatan yang dibuat-buat di bawah kedok tugas mendesak. Ia meminta Elena mengambil berkas lama yang sangat penting di ruang arsip lantai bawah. Ruang arsip adalah kuburan sunyi bagi dokumen yang dilupakan. Dingin, berdebu, dan jauh dari lalu lintas kantor. Sempurna. Mereka berdua masuk. Udara terasa tebal, beraroma kertas tua dan debu yang kental. Saat mereka berada di dalam, pintu baja itu menutup dengan suara boom yang berat. Terkunci. Elena menoleh. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan yang dengan cepat digantikan oleh ekspresi pasrah yang menggoda. Ruangan itu sempit. Rak-rak logam menjulang tinggi, memaksa mereka berdiri berdekatan. Dion kini bisa merasakan kehangatan tubuh Elena yang memancar, beradu dengan dinginnya udara arsip. Ia bisa melihat butiran halus keringat di pelipis Elena. Elena mulai mencari berkas. Tangannya menggeser tumpukan folder yang berdebu. Tiba-tiba, ia kehilangan keseimbangan saat mencapai rak atas. Secara refleks, Dion bergerak. Ia menahan lengan Elena, mencegahnya jatuh. Kini tubuh mereka menempel, dipisahkan hanya oleh lapisan kemeja tipis dan rok pensil. Nafas Dion tercekat. Ia mencium aroma melati yang kini bercampur debu dan keringat. Jauh lebih eksotis. Waktu berhenti. Posisi mereka intim. Tubuh Elena bersandar pasrah pada dada Dion. Elena mendongak, matanya bertemu dengan mata Dion. Di sana, semua topeng profesional mereka terbakar menjadi abu. Tatapan mereka mengakui keinginan yang sama. Dion harus mengerahkan seluruh sisa kendalinya. Jari-jarinya di lengan Elena terasa seperti kawat panas. Ia ingin menggeser tangannya, menjelajahi area yang dilarang di balik jas kerjanya. Elena, ia tahu, menginginkan hal yang sama. Aku akan mengambil tangga. Bisik Dion. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia melepaskan Elena dengan kehati-hatian yang menyakitkan. Mereka terpisah. Tetapi panas yang tertinggal di udara ruang arsip itu adalah bukti tak terbantahkan. Ruang sempit ini telah menjadi saksi bisu, dan mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali. Hari berikutnya, di kantor, terasa seperti panggung teater yang sunyi. Dion dan Elena memainkan peran mereka dengan sempurna. Terlalu sempurna. Mereka berbicara tentang angka, target, dan klien, tetapi di balik setiap kata, ada pesan tersembunyi yang hanya mereka berdua pahami. Dion mencoba fokus pada laporan, tetapi matanya terus terangkat ke arah Elena, yang duduk di mejanya, beberapa meter jauhnya. Elena sibuk. Rambutnya dikuncir ekor kuda yang elegan. Namun, Dion memerhatikan detail kecil yang brutal. Garis leher yang sedikit terekspos,
di balik kerah kemejanya. "Elena, bisakah kau periksa ulang data proyek Alpha?" pinta Dion. Suaranya terdengar datar. Namun, bagi Elena, itu adalah kode, sebuah undangan untuk mendekat. Elena berdiri. Ia berjalan ke meja Dion, membungkuk sedikit di samping kursi Dion untuk melihat layar komputer. Aroma melati yang kering itu langsung menyeruak. Dion hampir tidak bisa bernapas. Ia bisa melihat bayangan lembut di balik kemeja tipis yang dikenakan Elena. "Data ini sudah benar, Pak Dion," bisik Elena. Suaranya begitu dekat dengan telinga Dion. Ia tidak menyentuh, tetapi kehangatan napasnya sudah cukup untuk menghancurkan konsentrasi Dion. "Tapi saya yakin ada kesalahan yang lebih fatal yang kita abaikan." Dion menggeser tatapannya dari layar ke wajah Elena. Matanya kini mencari makna tersembunyi. "Kesalahan apa, Elena? Apakah kau yakin itu adalah kesalahan yang bisa kita perbaiki?" Elena tersenyum. Senyum yang bukan untuk Dion sang atasan, tetapi untuk Dion sang pria. "Beberapa kesalahan, Pak Dion, terlalu manis untuk diperbaiki. Mereka hanya perlu diulang dengan kehati-hatian yang lebih." Kata-kata Elena adalah peluru yang menembus perisai Dion. Ini bukan lagi permainan ketidaksengajaan. Ini adalah pernyataan perang hasrat. Dion tahu, kesalahan yang dimaksud adalah malam yang mereka nanti-nantikan. Tangan Dion terkepal di bawah meja. Ia harus segera mengakhiri interaksi ini sebelum ia menarik Elena ke pangkuannya. Ia merasakan panas menguasai dirinya. Bayangan ruang arsip kembali menghantui dengan janji yang lebih besar. "Baiklah," kata Dion. Suaranya tercekat. "Kau boleh kembali. Pastikan semua deadline terpenuhi. Aku tidak ingin ada kesalahan lagi sebelum waktunya tiba." Elena mengangguk, senyum kemenangan terukir tipis. Malam itu, Dion tahu ia akan menunggu Elena. Ia akan menunggu waktu yang tepat untuk jatuh, dan ia akan jatuh dengan sangat keras. Waktu bergerak lambat, kejam, dan penuh antisipasi. Setiap denting jam terasa seperti palu yang menghantam dada Dion. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan, tetapi bayangan senyum kemenangan Elena di ruang arsip terus menghantuinya. Pukul 7 malam, ritual kepergian staf dimulai. Dion memperhatikan Elena dari balik pintu kantornya. Elena tidak terburu-buru. Ia dengan sengaja melipat berkasnya dengan sangat lambat. Ini adalah pernyataan dayam-dayum bahwa ia menerima undangan nonverbal Dion. Elena berdiri, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu keluar. Saat melewati kantor Dion, ia tidak berhenti. Tetapi ia menoleh, dan pandangan mereka bertemu, panjang dan tanpa malu. Di mata Elena ada pertanyaan. "Apa kau sungguh-sungguh?" Dion mengangguk tipis. Gerakan yang hampir tak terlihat. Itu adalah komitmen dan izin. Elena membalas dengan senyum paling rahasia yang pernah Dion lihat. Sebuah janji yang memabukkan. Sebelum ia menghilang di balik lorong, Dion menunggu 5 menit, menghitung setiap detik. Kantor menjadi sunyi, hanya menyisakan suara mesin AC. Ia bangkit, melepaskan jasnya. Ia tidak mengenakan dasi lagi. Topeng profesionalnya mulai dilucuti. Dion mengirimkan satu pesan singkat, hanya satu kata. "Lantai bawah." Bukan pesan bisnis. Itu adalah kode. Tempat yang mereka pilih, ruang arsip, saksi bisu keintiman yang hampir terjadi. Jauh dari CCTV, lantai eksekutif. Dion berjalan menuruni tangga darurat. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang menuju kejatuhan yang telah lama dinanti. Ia bukan lagi direktur. Ia adalah pria yang didorong oleh kerinduan. Sebuah kerinduan yang berbau melati kering dan kertas tua. Ia sampai di pintu ruang arsip. Kunci sudah digantung. Ia membuka pintu dan masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya darurat dari lorong. Lalu, ia melihatnya. Elena sudah di dalam. Ia tidak memakai blazernya. Kemeja sutranya
tampak lebih tipis. Dalam remang-remang, ia tidak menyambut dengan sapaan, tetapi dengan kehadiran yang mendominasi. Ia berdiri di antara rak-rak arsip, seperti patung gairah yang terukir. "Aku tahu kau akan datang," bisik Dion. Suaranya serak. Ia menutup pintu baja di belakangnya. Suara klik kunci itu adalah penanda bahwa semua batasan telah resmi dihapus. Di ruangan sempit ini, di antara tumpukan rahasia lama, mereka akan menciptakan rahasia yang baru. Dan paling manis, keheningan di ruang arsip itu adalah kanvas. Di atas kanvas itu, mereka berdiri, berjarak hanya 2 langkah, tetapi telah melintasi jurang pemisah berbulan-bulan. Elena tidak bergerak, tetapi matanya menari, mengundang Dion untuk maju. Dion mengambil langkah pertama, lambat, penuh penghormatan terhadap batasan yang sebentar lagi ia langgar. Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk menyentuh kulit, melainkan untuk membuang penghalang terakhir. Kemeja sutra Elena. Jari-jari Dion mendarat di kerah kemeja. Elena. Ia tidak terburu-buru. Ia membuka kancing pertama dengan kehati-hatian, seolah itu adalah penghormatan terhadap kemurnian yang akan ia nodai. Setiap kancing yang terbuka adalah pengakuan dosa yang baru. Elena menutup mata. Nafasnya tercekat. Ia bukan lagi bawahan yang tenang. Ia adalah wanita yang pasrah pada gairah. Ia meletakkan tangannya di dada Dion. Di atas kemeja yang rapi, gerakannya adalah izin dan sekaligus tuntutan. Dion mendekat, bibirnya menyentuh telinga Elena. "Kita melakukan kesalahan yang terlarang, Elena," bisik Dion. Suaranya parau. Elena membalas. Matanya terbuka, menatap Dion dengan pandangan yang penuh hasrat. "Beberapa kesalahan, Dion." Ia menyebut namanya, melepaskan gelarnya, terlalu benar untuk dihindari. Saat kemeja sutra Elena meluruh dan kemeja Dion menyusul, dinginnya ruang arsip beradu dengan panas yang dihasilkan oleh tubuh mereka. Mereka tidak lagi berada di kantor. Mereka berada di titik nol, di mana identitas formal tidak lagi berarti. Keintiman terjadi bukan di ranjang, tetapi di atas tumpukan sejarah perusahaan. Mereka tidak berhubungan. Mereka bersatu dalam pengakuan dosa termanis. Setiap sentuhan adalah janji abadi yang diciumkan di kulit. Sebuah hubungan suami istri yang hanya sah di mata mereka. Dan debu-debu arsip. Dion mencium aroma melati dan keringat. Bau paling eksotis yang pernah ia kenal. Di tengah bisikan hasrat, Dion sempat meraba kunci yang tersembunyi di sakunya. Kunci itu dingin. Dinginnya baja beradu dengan panasnya dosa. Ia menyadari, ia tidak akan pernah membuka pintu ini untuk pergi sebelum hasrat ini benar-benar terpuaskan. Saat keintiman memuncak, suara nafas mereka beradu dengan keheningan. Dion memeluk Elena erat, merasakan setiap lekuknya, dan berbisik di rambutnya. "Kita akan membayar harga untuk ini, tapi ini layak dibayar." Di luar, lorong kantor tetap gelap, menyimpan rahasia paling intim di antara rak-rak dokumen yang terlupakan. Lorong kantor memang gelap, tetapi di dalam ruang arsip ada cahaya rimang-rimang yang terasa hangat. Dion dan Elena masih dalam posisi berpelukan, telanjang dari gelar, status, dan pakaian. Keintiman mereka terasa seperti guncangan hebat yang perlahan mereda, meninggalkan kelelahan yang memuaskan. Kulit mereka masih terasa panas, dan napas mereka perlahan menemukan ritme yang sama. Dion mencium kening Elena, sentuhan yang kini terasa lembut, bukan lagi menuntut. Ia menelusuri garis rahang Elena dengan jempolnya, mengabadikan setiap detail. Tak ada yang bicara, kata-kata terasa tidak relevan. Keheningan ini adalah bahasa baru mereka. Bahasa yang dipahami oleh detak jantung dan sensasi kulit. Elena mendongak. Matanya yang tadi penuh gairah, kini dipenuhi air mata yang berkilauan. Air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan
karena pembebasan. Aku tidak pernah merasa sehidup ini, Dion, bisik Elena. Suaranya parau, jujur, tanpa filter. Ia baru saja melepaskan topeng terberatnya. Dion merasakan tusukan penyesalan yang manis. Ia telah mengambil sumpah jabatannya dan menjatuhkannya di lantai yang berdebu ini. Namun, ia tidak peduli. Kehangatan Elena di pelukannya adalah kebenaran yang lebih nyata daripada semua kontrak yang pernah ia tanda tangani. Ini berbahaya, bisik Dion. Suaranya berat. Dan aku akan mengulanginya. Itu bukan janji, melainkan ramalan yang tidak dapat dibatalkan. Mereka saling membantu mengenakan kembali pakaian. Kemeja putih Dion terasa kaku dan dingin, seperti mengingatkannya pada peran yang harus ia mainkan kembali. Elena dengan hati-hati merapikan rambutnya. Setiap lipatan kain kini terasa seperti ironi. Sebelum pergi, Elena melihat ke belakang. Di atas meja arsip, ada sedikit kerutan pada kertas dan jejak kehangatan yang tak terlihat. Di lantai, sebuah kancing kecil milik Dion tergeletak. Elena memungutnya dan menyimpannya di saku celana. Kita harus berhati-hati, kata Dion. Saat mereka membuka pintu, tidak ada yang boleh tahu. Elena mengangguk. Mereka keluar, kembali ke lorong yang gelap. Mereka kembali ke peran masing-masing. Tetapi Elena tahu, ia membawa bukti fisik di sakunya, dan Dion membawa bukti sensual di jiwanya. Dan bukti sekecil kancing itu bisa menghancurkan segalanya. Pagi datang, dingin, terang, dan tanpa ampun. Kantor dipenuhi cahaya neon, seolah berusaha membongkar setiap rahasia yang tersembunyi di kegelapan malam. Dion tiba lebih awal. Topeng profesionalnya terpasang rapat, kaku seperti patung. Elena masuk 5 menit setelah Dion. Ia tampak tenang, bahkan lebih mempesona dari biasanya. Rambutnya terurai, gerakannya elegan. Tetapi Dion melihat detail yang tak terlihat oleh orang lain. Ada sedikit kemerahan halus di balik telinga kirinya. Jejak sentuhan malam tadi. Mereka berdua kini terpisah oleh meja, dikelilingi oleh hiruk-pikuk staf yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah ujian sesungguhnya. Mereka harus berinteraksi, tetapi bahasa tubuh mereka kini membawa beban dari keintiman yang baru terjadi. Elena, aku butuh ringkasan proyek B, kata Dion melalui telepon internal. Kalimatnya formal, tetapi suaranya sedikit lebih berat dari biasanya. Sebuah frekuensi rendah yang hanya ditujukan untuknya. Elena berdiri dan berjalan ke meja Dion. Membawa notepad, ia membungkuk, menunjuk angka-angka di layar. Kali ini, ia sengaja membiarkan dirinya lebih dekat. Dion bisa merasakan aroma melati itu. Aroma yang kini identik dengan dosa yang memuaskan. Saat Elena menjelaskan data, mata mereka bertemu. Itu bukan lagi pandangan ketegangan. Itu adalah pandangan kepemilikan. Di mata Elena, Dion melihat bayangan dirinya yang bebas yang ia tunjukkan di ruang arsip. Mata mereka di tengah kantor yang ramai sedang melakukan hubungan terlarang secara diam-diam. Apakah Anda yakin dengan angka ini, Pak Dion? Tanya Elena. Nadanya tulus, namun bibirnya berbisik. Beberapa hal terlihat benar, tapi di balik itu ada gairah yang menggerakkan segalanya. Dion merasakan tusukan hasrat yang menyakitkan. Kata gairah yang diucapkan Elena di tengah kantor membuatnya hampir gila. Ia harus mengalihkan pandangan. Ia meraih pena, memegangnya erat, mengalihkan energi sensualnya ke benda mati itu. Aku yakin, balas Dion. Suaranya tercekat, tapi pastikan kita membersihkan semua jejak. Ia tidak bicara tentang data. Elena mengerti. Ia tersenyum tipis, berbalik, dan berjalan kembali ke mejanya. Dion bersandar di kursinya, tahu bahwa setiap hari kerja kini akan menjadi perayaan yang sunyi. Dari rahasia terlarang mereka, perayaan sunyi itu terasa manis, tetapi juga menyiksa. Mereka kini pulang ke kehidupan masing-masing, tetapi jiwa mereka tetap terkunci bersama di ruang
arsip. Dion menghabiskan malamnya dengan menatap langit-langit. Tangannya masih merasakan sensasi kulit Elena. Pukul 10 malam, telepon Dion berdering. Bukan dari Elena. Itu adalah Rina, sekretaris pribadinya. Wanita yang terkenal dengan ketelitiannya yang tajam. "Maaf mengganggu malam Anda, Pak Dion," kata Rina, nadanya formal, namun ada nada tanya yang aneh. Di balik kesopanannya, "Saya hanya memastikan, apakah ada yang terlewatkan dari laporan arsip lama? Saya melihat log akses malam tadi." Hantung, Dion menselos. Log akses, ia merasa darahnya mengering. Rina tahu mereka ada di sana. Atau setidaknya, Rina tahu seseorang ada di sana. Dion harus menutupi jejaknya. "Ya, Rina, saya yang minta Elena mengambil data pendukung. Urgent, kami lembur di lantai bawah," jawab Dion. Suaranya dikontrol agar tetap tenang. Ia sengaja melibatkan Elena, menjadikan kebohongan itu sebagai fakta kerja yang harus dipercaya. Rina diam sejenak, jeda yang terasa seperti interogasi. "Oh, begitu. Saya hanya khawatir karena Elena tidak mencatat overtime-nya dengan benar. Saya akan mengurusnya," balas Rina. Suaranya kembali normal, namun kecurigaan itu masih menempel seperti embun dingin. Dion menutup telepon. Tangannya gemetar. Risiko itu nyata. Rahasia mereka kini berada di bawah mikroskop Rina yang tajam. Ia harus segera bicara dengan Elena, bukan di kantor. Ia mengirim pesan pada Elena. Tidak ada basa-basi, hanya kode lokasi yang tersembunyi. Sebuah lounge mewah di lantai atas gedung sebelah. Tempat yang mustahil diakses staf biasa. Sebuah undangan berisiko tinggi. Beberapa detik kemudian, balasan Elena tiba. Hanya satu emoji api kecil. Tidak ada kata-kata, tetapi maknanya jelas. Risiko ini justru membangkitkan gairah yang lebih liar. Bahaya ini adalah bumbu yang mereka butuhkan. Dion berdiri. Ia tahu ia harus hati-hati. Ia harus merencanakan langkah selanjutnya. Tetapi pikiran itu segera lenyap, digantikan oleh bayangan Elena yang menunggunya. Malam itu, mereka akan bertemu lagi. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk menegaskan bahwa bahaya adalah bentuk keintiman mereka yang paling sensual. Di lantai teratas, gedung pencakar langit yang mewah. Jauh dari pantauan Rina, jauh dari debu ruang arsip, suasana remang-remang, dibanjiri cahaya kota di bawah. Tempat ini adalah wadah yang sempurna bagi dosa yang mengenakan gaun malam. Elena telah tiba. Ia mengenakan gaun malam yang sederhana, namun mematikan. Ia tidak lagi memakai kemeja sutra dan rok pensil. Tetapi perempuan di balik peran itu kini terekspos. Jauh lebih sensual. Dion dalam setelan kasual yang elegan, terasa asing dan bebas. Dion duduk di hadapan Elena. Suara musik lounge meredam percakapan mereka. Ia menceritakan panggilan telepon Rina. Dia mencium sesuatu, "Elena, kita harus lebih hati-hati, atau berhenti." Elena menyesap koktail Nia dengan anggun. Matanya menatap Dion, penuh tantangan. "Berhenti, Dion? Ini baru permulaan. Bukankah risiko adalah bumbu yang membuat gairah ini terasa nyata? Di tempat ini, Dion tidak bisa memberinya perintah. Ia adalah budak dari keinginan Elena." Tangannya terangkat, menggapai tangan Elena di atas meja kaca. Sentuhan publik yang begitu berani, terasa lebih mendebarkan daripada keintiman di ruang arsip yang tersembunyi. Dion membelai lembut punggung tangan Elena. "Kau terlalu berbahaya," bisiknya. Suaranya dipenuhi kekaguman. "Aku bisa kehilangan segalanya." Elena membalikkan tangan Dion, menggenggamnya erat. "Aku ingin melihatmu kehilangan segalanya," bisiknya. Suaranya seduktif. "Hanya untukku. Itulah bukti bahwa kita adalah satu-satunya realitas." Kata-kata Elena merasuki Dion. Dia benar. Kehilangan segalanya demi wanita ini terasa seperti takdir yang indah. Dion mencondongkan tubuhnya,
melewati batas meja. Jarak wajah mereka hanya tinggal beberapa inci. Kita tidak bisa melakukan ini di sini, desah Dion. Matanya membara. Elena tersenyum. Senyum kepuasan. Tentu tidak. Tapi kita bisa membuat rencana untuk jam lembur berikutnya. Di mana, Dion? Kantormu? Atau rumahku? Tantangan itu dilemparkan. Dan Dion tahu, ia tidak punya pilihan selain menerima. Malam itu, mereka sepakat. Risiko berikutnya akan jauh lebih personal dan privat. Sejak pertemuan di lounge itu, hari-hari di kantor terasa seperti penantian yang menyiksa. Mereka tetap profesional, tetapi di balik setiap interaksi, ada ketergesaan yang terselubung. Malam ini, privasi yang dijanjikan akan menjadi kenyataan. Dion tiba di luar apartemen Elena. Ini adalah teritori yang belum pernah ia masuki. Jauh dari gelar dan kendalinya, ia merasa canggung dan bersemangat, seperti seorang remaja yang baru pertama kali melanggar aturan. Elena membukakan pintu. Ia mengenakan gaun tidur sederhana, kain satin yang tampak mengalir di kulitnya. Rambutnya diikat longgar. Ia tidak perlu berbicara. Penampilannya adalah undangan yang paling eksplisit. Dion melangkah masuk. Apartemen Elena terasa hangat, beraroma vanila dan kebebasan. Selamat datang di ruang arsip pribadiku, Tuan Dion. Bisik Elena. Senyumnya menyiratkan kemenangan. Dion menutup pintu di belakangnya. Suara klik kunci kini jauh lebih pribadi. Ia melepas jasnya, melemparnya ke sofa. Malam ini, aku bukan Tuan Dion. Aku hanya Dion. Dan kau, Elena, mendekat. Tangannya menyentuh dada Dion. Aku bukan kepala staf ahli. Malam ini, aku hanya milikmu, Dion. Dan kau tahu apa yang kuinginkan. Sentuhan di dada itu lebih sensual daripada ciuman apapun. Dion meraih tangan Elena, membawanya ke bibirnya, mencium punggung tangannya. Lama. Itu adalah sumpah. Aku datang untuk membuktikan bahwa keintiman kita tidak bergantung pada kegelapan ruang arsip. Mereka bergerak menuju kamar tidur. Setiap langkah adalah penghapusan masa lalu. Pakaian yang tersisa meluruh di lantai, menjadi jejak perjalanan yang diakhiri di atas spray sutra. Tempat ini, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan, kini menjadi arena gairah yang tanpa batas. Malam itu, di ranjang Elena, mereka mengulang dosa termanis mereka, tetapi kali ini, tanpa kecemasan akan CCTV atau pintu baja. Itu adalah perayaan kebebasan yang brutal. Dion menyadari, ia kini bukan lagi milik kantor. Ia adalah tawanan abadi dari gairah Elena. Pagi datang, membawa mereka kembali ke realitas yang dingin. Dion meninggalkan apartemen Elena sebelum matahari terbit. Ia mengendarai mobilnya, merasakan aroma tubuh Elena yang masih menempel di kulitnya, di balik kemeja kantor yang baru. Di siang hari, Dion dan Elena memainkan peran mereka dengan keahlian yang menakutkan. Rapat berjalan, keputusan dibuat, dan tatapan mereka tetap netral. Tetapi di balik keseriusan, Dion merasakan kekosongan dan kerinduan yang menyiksa. Dion melihat Elena dari kejauhan, berbicara dengan rekan kerja. Ia melihat cara Elena tersenyum, cara ia memegang pena. Semua gerakan itu kini memiliki memori yang intim bagi Dion. Ia merindukan kehangatan kulit Elena, bahkan saat Elena berada tepat di hadapannya. Elena masuk membawa laporan rutinitas formal. Ia berdiri di hadapan meja Dion, menjaga jarak yang tepat. Laporan ini sudah lengkap, Pak Dion, kata Elena. Nadanya formal, namun ia menambahkan, dengan bisikan yang hanya bisa didengar Dion, aku meninggalkan hadiah kecil di saku jas Anda. Dion merasakan tusukan hasrat yang tajam. Ia menahan diri untuk tidak meraba saku jasnya di depan Elena. Hadiah kecil itu, ia tahu, pasti berupa sesuatu yang remeh, tetapi memiliki makna sensual yang sangat pribadi. Dion menatap Elena. Matanya menyiratkan rasa marah
karena godaan yang begitu berani di tempat terbuka. Lain kali, pastikan hadiahmu tidak menghancurkan segalanya. Elena, balas Dion. Suaranya dikontrol. Ia tidak bicara tentang karier. Ia bicara tentang kemampuan dirinya untuk menahan diri. Elena tersenyum, senyum yang dingin, namun mempesona. Aku akan berhati-hati, Dion. Tapi kau tahu, beberapa kerusakan memang dimaksudkan untuk menjadi permanen. Ia berbalik. Setelah Elena pergi, Dion buru-buru meraba saku jasnya. Di sana, ia menemukan satu helai rambut panjang Elena, wangi vanila, bukti yang nyata dan berbahaya. Dion menyadari, Elena tidak hanya memberinya hasrat, ia juga memberinya risiko yang disengaja. Sebuah ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Dion memegang helai rambut itu, seperti memegang tali yang mengikatnya. Ia tahu, Elena sengaja meninggalkan jejak. Keterikatan mereka kini melampaui keintiman fisik. Ini adalah permainan kekuasaan, di mana Elena memegang kendali penuh atas kehancuran Dion. Permainan kekuasaan itu terasa manis dan mematikan. Dion kini hidup dalam paranoia. Setiap tawa di kantor, setiap bisikan, terasa seperti ancaman yang ditujukan langsung padanya. Ia tahu, ia harus membersihkan diri. Tetapi hasratnya menolak. Kekhawatiran Dion terbukti benar. Rina, si sekretaris pribadi yang penuh ketelitian, masuk ke kantor Dion tanpa mengetuk. Wajahnya formal, tetapi matanya bergerak gelisah, mencari-cari bukti. Pak, Dion, saya butuh klarifikasi tentang jadwal Anda minggu ini, kata Rina. Ia tidak melihat ke mata Dion, melainkan ke arah meja, seolah mencari noda yang tak terdeteksi. Rina melanjutkan. Nadanya tajam. Beberapa staf bertanya tentang perbedaan pola kerja Anda dan Elena akhir-akhir ini. Kalian terlalu sering berada di area yang sama, di luar jam yang wajar. Apakah ada proyek baru yang sangat rahasia? Dion, si maestro kendali diri, merespons dengan dingin. Ia menyandarkan tubuhnya, berusaha memancarkan otoritas. Rina, Anda hanya perlu mengurus jadwal, bukan menyelidiki metodologi. Proyek ini sensitif, dan kerahasiaan adalah kuncinya. Rina tidak gentar. Ia menoleh ke arah jendela, di mana gedung apartemen Elena terlihat samar. Tentu saja, Pak. Hanya saja, terkadang kerahasiaan yang terlalu mendalam bisa disalahartikan, terutama jika menyangkut hubungan kerja yang begitu intim. Ia menekankan kata intim. Dion menyadari, Rina tidak hanya mencurigai, Rina tahu, atau setidaknya sedang mengumpulkan kepingan teka-teki. Rina adalah jaring laba-laba yang perlahan melilit mereka. Dion harus memberi umpan palsu. Pekerjaan adalah pekerjaan. Rina, jawab Dion. Nadanya kini tegas dan final. Pastikan semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Dan panggil Elena masuk. Kita perlu merencanakan jadwal kehadirannya agar lebih terstruktur. Rina keluar, ekspresi puas karena berhasil menanamkan kecemasan. Beberapa saat kemudian, Elena masuk. Ia melihat Dion yang tegang, dan dengan cepat, ia mengerti situasinya. Rina tahu, bisik Dion. Suaranya dipenuhi frustrasi. Elena berjalan ke meja Dion, meletakkan tangannya di atas meja, dekat dengan tangan Dion. Bahaya sudah datang, Dion. Itu artinya, sudah waktunya kita merayakan ikatan kita sekali lagi, dengan risiko yang lebih besar. Sentuhannya itu adalah janji sensual yang tidak bisa Dion tolak. Risiko yang lebih besar, tempat yang lebih jauh. Mereka setuju untuk meredakan kecurigaan. Mereka harus bertemu di luar kota, di bawah kedok konferensi bisnis yang penting, jauh dari mata Rina yang mengawasi. Dion tiba di lobi hotel mewah. Ia melihat Elena di tengah keramaian profesional, tampak elegan, dan begitu asing. Ia mengenakan setelan bisnis yang sempurna. Namun Dion tahu rahasia di balik kain itu. Mereka menyapa satu sama lain secara formal di depan rekan kerja dan klien. Jabat tangan mereka terlalu lama
terlalu erat. Di balik senyum profesional, ada komunikasi sensual yang mematikan. Saat mereka berjalan menuju lift, Elena tiba-tiba tersandung. Sebuah kebohongan yang disengaja. Dion refleks, merangkul pinggangnya untuk menstabilkan. Sentuhan di pinggang itu sangat cepat, namun sangat dalam. Di dalam lift yang penuh, mereka berdiri berdekatan. Sentuhan sebelumnya telah menyalakan api. Dion kini merasakan kehangatan tubuh Elena yang menyala di sampingnya. Di antara orang asing yang tidak tahu apa-apa, tangan Elena bergerak halus, secara tidak sengaja menyentuh paha Dion. Kemudian berdiam di sana, tersembunyi dari pandangan publik oleh kerumunan orang. Itu adalah sentuhan yang meremehkan batasan publik. Dion hampir kehilangan kendali. Dion membungkuk, berbisik di telinga Elena. Kau bermain dengan api di tempat terbuka. Nafasnya yang hangat membuat bulu kuduk Elena berdiri. Elena tidak menarik tangannya. Bukankah bahaya di tempat terbuka lebih manis, Dion? Karena kita tahu, tak seorang pun yang melihat, tahu apa yang sedang terjadi di antara kain dan kulit. Lift berhenti di lantai yang berbeda. Dion dan Elena harus berpisah untuk urusan bisnis. Saat Elena melangkah keluar, ia menoleh dan memberikan pandangan yang penuh kepemilikan pada Dion. Janji yang hanya bisa ditebus di balik pintu kamar hotel. Dion berdiri di dalam lift, sendirian. Tangannya terasa seperti terbakar di tempat yang disentuh Elena. Ia tahu Elena telah menetapkan panggung. Malam ini, di ketinggian, tanpa mata yang mengenal, mereka akan menanggalkan topeng dan status. Dan dosa akan terasa suci. Jam-jam pertemuan bisnis terasa seperti siksaan. Setiap jabat tangan, setiap presentasi adalah pengkhianatan terhadap kebenaran yang menunggunya. Dion tahu, Elena kini berada di kamar hotelnya. Menanti. Dion akhirnya mencapai lantai kamar hotelnya. Ia membuka pintu. Kamar itu gelap. Hanya diterangi cahaya rimeng-rimang dari kota. Di luar jendela panorama. Dan di sana, Elena berdiri. Siluetnya terukir di hadapan cahaya. Elena telah berganti pakaian. Ia kini mengenakan robe hotel yang terbuka longgar. Ia tidak membuang waktu dengan kata-kata. Keberaniannya adalah gairah itu sendiri. Dion mengunci pintu. Ia berjalan ke arah Elena, melepaskan dasinya. Di kantor, aku atasanmu. Di apartemenmu, aku tamumu. Di sini, Elena menyelesaikan kalimatnya. Suaranya parau dan berbisik. Di sini, kita tidak memiliki status apapun. Hanya keinginan. Buka kemejamu, Dion. Biarkan aku melihat pria yang sesungguhnya. Dion merespons dengan cepat. Ia merobek kemeja bisnisnya dengan gerakan kasar. Melemparnya ke lantai. Pakaian formal mereka rusak dengan sengaja. Sebagai pengakuan bahwa peran telah berakhir, Elena mengikutinya, menjatuhkan robe hotel, membiarkan tubuhnya menjadi kanvas sensual. Di bawah cahaya kota, keintiman mereka di kamar hotel ini terasa berbeda, lebih bebas, lebih rakus. Mereka tidak perlu berbisik. Mereka bisa berteriak dalam gairah. Di atas spray sutra, tubuh mereka saling menjelajahi, mengambil dan memberi. Dengan keterus-terangan yang brutal yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya, Dion memeluk Elena, mencium kulitnya, mencium aroma melati yang kini bercampur kehangatan hotel. Ia menyadari, ini adalah kebenaran tertinggi dalam hidupnya. Jabatan, uang, kekuasaan semua tak berarti dibandingkan perasaan memiliki yang Elena berikan padanya. Setelah keintiman memuncak dan mereda, mereka berbaring. Kelelahan dan puas, Dion menatap Elena. Rambutnya acak-acakan, wajahnya damai. Ini adalah kesalahan yang harus kita ulangi, bisik Dion. Elena tersenyum, menyentuh luka emosional yang tersembunyi di mata Dion. Kita akan mengulanginya, Dion. Sampai kita tidak punya pilihan selain menghadapi konsekuensinya. Pagi di hotel terasa dingin.
Mereka kembali mengenakan topeng. Setelan bisnis yang diselamatkan dari lantai kini terasa berat. Dan mengikat, mereka berpisah di lantai lobi. Kembali menjadi atasan dan bawahan yang formal. Tidak lama setelah Dion tiba di kantor, teleponnya berdering. Sebuah panggilan darurat dari Rina. Nadanya panik. Tidak seperti Rina yang selalu tenang. Pak Dion, Anda harus kembali. Sekarang. Suara Rina tegang. Komite etik baru saja mengadakan rapat mendadak. Ada whistleblower anonim yang mengirimkan email tentang penyalahgunaan jam kantor dan hubungan terlarang. Dion merasa darahnya berhenti mengalir. Ia kembali teringat janji Elena di hotel. Menghadapi konsekuensinya, ia mencoba bersikap tenang. Saya akan kembali. Cari tahu siapa whistleblowernya. Rina. Dion memutus telepon. Tangannya gemetar. Ia segera memanggil Elena, komite etik. Sekarang, 3 kata itu cukup untuk membuat Elena pucat. Elena masuk ke kantor Dion. Wajahnya memancarkan ketakutan, tetapi matanya tetap berani. Ini Rina, bisik Elena. Tanpa ragu, hanya dia yang tahu log arsip dan jadwal konferensi. Tiba-tiba, Dion teringat sesuatu. Ia bergegas ke mejanya, membuka laci, dan merogoh ke sudut terdalam. Ia mencari bukti sensual yang ia simpan dari malam pertama. Dion mengeluarkan kancing kemeja yang diambil Elena di ruang arsip. Ia menyimpannya sebagai jimat. Tetapi kini, kancing itu terasa seperti bom waktu. Bukti kencan ilegal mereka. Elena melihat kancing itu. Ia tersenyum sedih. Kancing itu simbol kebebasan kita yang singkat, Dion. Jika mereka menemukannya, semua cerita akan terungkap. Dion menggenggam kancing itu erat-erat. Aku harus membuangnya, kata Dion. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak mau membuang simbol keintiman mereka. Ia menatap Elena, hasrat dan ketakutan bercampur. Aku akan menghadapi komite etik. Tapi jika kita selamat, Elena, kita akan mengulanginya. Tidak ada yang bisa menghentikan kejatuhan ini. Kejatuhan itu terasa nyata. Dion berjalan menuju ruang komite etik. Setiap langkah adalah penanda bahwa topeng profesionalnya sedang diuji hingga batas akhir. Di dalam saku jasnya, kancing kemeja yang ia simpan terasa panas, seperti membakar kulitnya. Ruangan komite etik terasa dingin, formal, dan penuh penghakiman. Dion duduk. Pertanyaan-pertanyaan dimulai. Tajam dan dingin. Semuanya mengarah pada anomali jadwal dan log akses ke ruang arsip. Saat tekanan meningkat, Dion menutup mata sesaat. Ia tidak mencari alibi. Ia mencari kekuatan. Ia menemukan kekuatan itu di dalam memorinya. Memori sentuhan. Elena. Visualisasi fantasi cepat. Ia mengingat aroma melati Elena di kamar hotel. Kehangatan kulit Elena yang beradu dengan dinginnya lantai arsip. Bisikan sensual Elena yang meremehkan status. Kenangan itu adalah dinding pertahanan Dion. Dion membuka mata. Kini dipenuhi ketenangan yang aneh. Saya dan Elena bekerja hingga larut untuk proyek Alpha yang sensitif. Jawabnya. Suaranya mantap. Log arsip adalah bukti dedikasi, bukan pelanggaran. Kami adalah tim yang sangat intim dalam pekerjaan. Ia menekankan kata intim. Para anggota komite etik bertukar pandang. Mereka mencurigai sesuatu. Tetapi Dion menutupi jejaknya dengan kebenaran yang diputarbalikkan. Bahwa gairah mereka adalah gairah kerja. Sementara itu, di kantornya, Elena duduk di meja. Tangannya gemetar. Ia tahu bahwa nasib mereka kini bergantung pada kemampuan Dion untuk berbohong. Ia diam-diam meraba kancing di saku celana, kerjanya kancing yang ia ambil dari ruang arsip. Kancing itu terasa dingin, seperti nasib mereka. Setelah berjam-jam interogasi, Dion dibebaskan. Tidak ada bukti fisik yang kuat, hanya kecurigaan. Komite etik mengeluarkan peringatan keras tentang profesionalisme yang harus dijaga. Dion kembali. Ia masuk ke kantornya. Dan Elena segera menyusul,
menutup pintu. Mereka tidak bicara tentang interogasi. Mereka hanya saling menatap. Dion meraih tangan Elena, menciumnya dengan kelegaan yang brutal. "Kita selamat," bisik Dion. Suaranya parau, "Tapi kita tahu Rina tidak akan berhenti." Elena membalas tatapan Dion. Gairah yang baru piapi kini dicampur dengan kegilaan. "Kalau begitu, kita tidak punya pilihan. Kita harus membuktikan kepada Rina bahwa keintiman kita jauh lebih kuat daripada aturan mereka. Malam ini, Dion, rumahmu. Rumah Dion adalah benteng, bersih, minimalis, dan sangat teratur. Setiap benda diletakkan dengan presisi, mencerminkan kendali totalnya. Kedatangan Elena malam ini adalah invasi yang disambut ke dalam dunia pribadinya. Elena tiba tanpa seragam kantor. Ia mengenakan dress yang elegan, namun sederhana, yang terasa seperti kulit kedua. Dion membukakan pintu. Pandangan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Dion merasa sangat rentan di wilayahnya sendiri. "Aku tidak pernah membayangkan kau di sini," bisik Dion. Suaranya dipenuhi keterkejutan. "Ini terlalu pribadi." Elena melangkah masuk. Ia tidak menunggu. Ia mengambil alih ruang itu. Ia berjalan ke sofa, melepaskan clutch-nya. "Bukankah kau yang menginginkan keintiman yang terkuat? Untuk memiliki benteng, kau harus menguasai jantungnya." Elena mendekat ke Dion. Tangannya bergerak lembut, membelai kemeja Dion yang rapi. "Di kantor, kemeja ini adalah perisai. Di sini, di hadapanku, biarkan ia menjadi kain yang tak berarti." Dion merespons dengan pelepasan yang brutal. Ia melepaskan kemejanya, membiarkan kain putih itu melayang ke lantai. Di bawah cahaya remang-remang, tubuh Dion yang tegang terekspos. Pengakuan atas hasratnya yang tak terbatasi. Elena tersenyum puas. Ia menyentuh dada Dion. Jemarinya menjelajahi area yang sebelumnya hanya diketahui oleh setelan jasnya. Ia mendekat, memeluk leher Dion, dan menciumnya. Bukan ciuman terburu-buru, tetapi ciuman yang menuntut kepemilikan. Mereka bergerak menuju ruangan yang seharusnya menjadi tempat istirahat. Di ranjang Dion, semua keraguan hilang. Itu adalah keintiman yang paling jujur. Karena terjadi di benteng yang telah dirobohkan oleh cinta terlarang. Mereka tidak hanya berbagi gairah, mereka saling menukar kelemahan mereka. Setelah keintiman mereda, mereka berpelukan di bawah selimut. Elena berbisik, "Mereka tidak akan pernah mengerti. Dion, keintiman kita adalah satu-satunya kebenaran." Dion memejamkan mata, memeluk Elena erat. Ia kini sepenuhnya menjadi tawanan wanita ini. Ia telah mengorbankan kendali di rumahnya sendiri. "Aku milikmu," bisik Dion. "Tetapi besok, dunia akan menuntut kita kembali. Dan aku tidak yakin aku bisa berpura-pura lagi." Kepura-puraan itu terasa mustahil. Dion duduk di kursinya. Kemejanya terasa seperti kain kasa yang menggesek luka. Ia melihat Elena memasuki kantor. Ia harus berinteraksi. Tetapi kenangan malam tadi terasa begitu kuat. Hampir terlihat di udara. Elena membawa tumpukan dokumen. Ia mendekat ke meja Dion. Dan Dion secara refleks mencondongkan tubuh sedikit. Seperti orang yang haus mencari air. Ia hanya ingin mencium aroma vanila dari tubuh Elena. Saat Elena meletakkan berkas, tangan mereka nyaris bersentuhan. Dan Dion membeku. Jeda itu terlalu lama. Semua staf di sekitarnya terasa seperti penonton yang waspada. Rina muncul di ambang pintu, matanya tajam dan penuh kepastian. "Pak Dion, boleh saya bicara empat mata?" Segera. Nadanya bukan permintaan, melainkan perintah yang diucapkan dengan sopan. Dion mempersilakan Rina masuk. Rina tidak membuang waktu. Ia menunjuk ke berkas yang dibawa Elena. "Saya perhatikan. Berkas ini harusnya diserahkan kepada saya terlebih dahulu untuk verifikasi log pekerjaan. Pak Dion, ini melanggar protokol." Rina menatap Dion lurus-lurus. "Saya sudah mencoba memproses log lembur Elena, Pak.
ada kejanggalan pada data GPS saat konferensi di luar kota. Saya hanya khawatir Anda tidak bisa menjaga integritas Anda di bawah tekanan, Pak. Ancaman Rina kini telanjang dan eksplisit. Dion merasa tertekan. Tetapi ia teringat bisikan Elena. Ia tidak akan mundur. Integritasku ada pada kualitas pekerjaanku. Rina dan Elena adalah staf terbaikku. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan selain pekerjaan Anda sendiri. Elena masuk tiba-tiba, menolak untuk absen dari konfrontasi. Ia berdiri di samping Dion sebagai perisai dan pengakuan. Saya siap dikonfirmasi kapanpun, Nona Rina. Semua pekerjaan saya terjamin. Elena meletakkan tangannya di sandaran kursi Dion. Itu adalah sentuhan publik yang paling berani. Sebuah klaim kepemilikan yang frontal. Rina melihat sentuhan itu. Mata Rina menunjukkan keterkejutan. Lalu amarah yang dingin. Ia kalah. Untuk saat ini, Rina keluar tanpa kata-kata. Pintu kantor ditutup dengan keras. Dion dan Elena berhadapan. Dion meraih tangan Elena, menciumnya, penuh syukur dan gairah. Ini belum berakhir, bisik Dion. Elena mengangguk. Tatapannya dingin. Tidak. Dan kita tidak akan bersembunyi lagi. Waktunya memilih. Mereka atau aku. Dion. Dion. Pilihan itu menusuk. Dingin, seperti belati bermata dua. Mereka adalah kekuasaan, gelar, dan masa depan yang terjamin. Elena adalah kehancuran yang sensual, kebenaran, dan satu-satunya gairah yang ia kenal. Dion dipanggil kembali ke ruang komite etik. Kali ini, tidak ada interogasi, hanya keputusan. Mereka menawarinya jalan keluar. Pemindahan ke cabang jauh tanpa Elena dan janji kenaikan pangkat setelah skandal mereda. Komite etik menatapnya, menunggu persetujuan. Dion memejamkan mata. Dan ia tidak melihat angka atau laporan. Ia melihat siluet Elena di jendela kamar hotel. Ia merasakan hangatnya kulit Elena di bawah kemeja yang robek. Dion membuka mata. Saya menolak tawaran itu, kata Dion. Suaranya lantang dan tanpa getar. Saya tidak akan menukar integritas pekerjaan saya dengan pengasingan. Dan mengenai Elena, kami memiliki hubungan yang tidak bisa dipertanyakan oleh siapapun. Keputusannya adalah penghancuran diri. Beberapa jam kemudian, Dion meninggalkan kantor. Bukan sebagai direktur, tetapi sebagai pria yang telah kehilangan segalanya: gaji, status, kekuasaan. Rina berdiri di ambang pintu. Matanya kini dipenuhi kepuasan yang dingin. Di dalam lift, Dion seorang diri. Ia memegang kotak kecil berisi barang-barang pribadinya. Di dalamnya, ia merasakan kancing kemeja yang ia selamatkan. Ia telah memilih kebenaran sensualnya. Dion keluar dari lobi kantor. Di sana, di tengah keramaian, Elena menunggunya. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, tetapi senyum kebebasan. Ia tidak memakai pakaian kantor. Ia memakai dress santai, siap untuk pergi. Elena mendekat. Ia meraih tangan Dion, menggenggamnya erat, tanpa rasa malu di depan semua orang. Kau memilihku, bisik Elena. Kau memilih dirimu yang sebenarnya. Dion menarik Elena ke pelukannya. Ciuman mereka di tempat umum itu adalah ciuman terpanas. Sebuah proklamasi kemerdekaan. Kita tidak punya apa-apa lagi, kata Dion. Nafasnya hangat di kulit Elena. Elena tersenyum. Mata sensualnya menyala. Kita punya segalanya. Kita punya waktu. Dan kita punya keintiman yang terbukti lebih kuat dari semua aturan mereka. Sekarang, jam lembur kita dimulai. Dan kali ini, tak ada batas waktu. Tak ada batasan. Mereka berdua berjalan menjauh dari gedung itu, menuju masa depan yang tak pasti, tetapi diselimuti janji abadi akan hasrat yang tak terlarang.